Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Bab 7 ayat 1 sampai dengan ayat 8, dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan ayat 15, dan ayat 21 sampai dengan ayat 23. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Pada suatu hari serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk menyadari ibadah yang sejati itu. Dalam bacaan pertama, Musa mengajak bangsa Israel untuk mentaati semua hukum dan ketetapan yang diberikan Allah, agar mereka dapat hidup dan boleh menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan. Semua hukum dan ketetapan itu menurut Musa harus ditaati, jangan dikurangi atau ditambahkan. Di sini kita bisa menyadari dan bisa menafsir bahwa ibadah yang sejati adalah taat dan tunduk kepada hukum dan ketetapan Allah dengan penuh kerelaan dan ketulusan. Musa mau menunjukkan kepada mereka bahwa ketetapan
ketaatan, setia, hukum, dan ketetapan Allah itu adalah salah satu bentuk dari ibadah yang sejati. Dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan kepada orang-orang Farisi tentang esensi hukum dan ketetapan Allah dalam Perjanjian Lama. Bagi Yesus, ketetapan Allah bagi hidup manusia itu bertujuan untuk membentuk kehidupan yang utuh di hadapan Allah dan sesama manusia. Bahwa hidup yang benar itu tidak sedangkal mencuci tangan sebelum makan, melainkan mencuci hati dari berbagai kejahatan dan kekotoran yang mengorbankan kebenaran dan keadilan serta cinta kasih dalam hidup. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat memang hidup dalam ketaatan buta terhadap hukum Taurat, bahkan menjabarkan peraturan-peraturan dan hukum itu ke dalam ribuan hukum dan ketetapan yang mereka ciptakan bukan untuk mengajak sesama kepada kesejatian hidup beriman, melainkan hanya bertujuan untuk menghindari beban dan malahan membebani kehidupan sesama. Yesus menunjukkan bahwa ibadah yang sejati adalah membersihkan hati dari percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Bagi Yesus, seorang beriman harus menunjukkan bahwa ia dapat menguasai diri dalam kejahatan-kejahatan dan dosa tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, Yakobus dalam suratnya dalam bacaan kedua hari ini mengajak kita untuk sadar bahwa ibadah yang sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kehidupan mereka, dan kemampuan untuk menjaga diri dari berbagai kejahatan yang mencemari hidup di hadapan Allah dan sesama. Ternyata dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan beriman bukan karena ia sering berdoa atau beribadah, melainkan karena ia mampu hidup takwa kepada Allah melalui ketaatan terhadap setiap hukum Tuhan atau sabdanya, melalui penghayatan hidup iman itu dalam karya-karya karitatif, dan juga melalui kemampuannya untuk menjaga diri dari berbagai hal yang mencemari kehidupan. Semoga kita semua mau belajar untuk menghayati ibadah-ibadah dan doa-doa kita dalam pengertian sabda Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua.